Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian tetap sehat ya, dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran matematika pada hari ini. Baiklah, untuk materi hari ini ya, kita akan belajar dan mempelajari ya matematika, yaitu materi tentang pecahan ya. Sebelumnya kita telah mempelajari pecahan, yaitu penjumlahan pecahan. Hari ini kita akan mempelajari pengurangan pecahan ya. Jadi pada prinsipnya pengurangan pecahan ini ya, secara caranya ya, cara pengerjaannya hampir sama dengan penjumlahan pecahan. Hanya saja dalam pengurangan pecahan ini kita ya adalah mengurangi atau mengurangkan pecahan tersebut ya. Baiklah, sebelum kita ke materi lebih lanjut, Bapak ingin mengingatkan lagi bahwa ya dalam prosesnya nanti kita akan mengenal adanya pembilang dan penyebut ya. Di manakah letak pembilang dan penyebut? Nah, ini kalian harus paham ya. Nah, ini pembilang yang di lingkar atas, di lingkar merah ini di atas, ini merupakan pembilang ya. Kemudian yang di lingkar warna hijau ini merupakan penyebut ya. Jadi pembilang itu ada di atas dan penyebut itu ada di bawah ya. Di bawah per, ini ada per. Nah, tolong ini dipahami ya, karena ini satu kunci untuk kamu dapat memahami pecahan. Baiklah, sekarang pengurangan pecahan. Untuk melakukan pengurangan pecahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, cek apakah penyebutnya sama atau berbeda. Nah, tadi penyebut yang mana? Bagian atas atau bawah? Bawah ya. Nah, cek apakah penyebutnya sama atau berbeda. Jadi dilihat ya, angka yang ada di bawah itu beda atau sama dengan yang antara bilangan pecahan satu dengan yang lain. Kemudian jika penyebutnya sama, jadi yang di bawah jika sama ya, maka bisa langsung kita mulai pengurangan. Nah, ini kalau sama bisa langsung kita pengurangan. Tapi jika penyebutnya berbeda, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, ini ya ketentuan yang ketiga. Jika berbeda maka harus disamakan terlebih dahulu. Nah, ini Bapak beri contoh. Contoh 1, ini contoh yang pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Contohnya 7/6 dikurangi 4/6. Kalau kalian dilihat di sini penyebutnya yaitu sama ya, antara pecahan yang pertama dan kedua ini sama, yaitu 6 ya, penyebutnya sama-sama 6 ya. Tapi pembilangnya tentu berbeda ya. Pembilangnya di sini 7, di sini pembilangnya 4. Nah, maka proses selanjutnya adalah di sini adalah penyebutnya sama, maka dapat kita ringkas satu saja. Kemudian langsung prosesnya 7 dikurangi 4 ya. Yang dikurangi adalah pembilangnya. Pembilang yang di awal dikurangi pembilang yang di akhir. 7 dikurangi 4. Berapa 7 kurangi 4? 3. Jadi 3/6. Ini di sini ya, karena pecahan di atas memiliki penyebut yang sama, maka operasi pengurangan dapat dilakukan. Bagaimana dengan kasus selanjutnya? Yaitu dengan penyebut yang berbeda. Nah, ini yang sering yang keluar seperti ini ya. Nah, contohnya di sini ada bilangan pecahan 5/6 dikurangi 3/4. Nah, coba di sini. Ini bilangan pecahan yang pertama ini penyebutnya 6. Sedangkan bilangan pecahan yang kedua ini penyebutnya 4. Ya, penyebutnya 4. Jadi berbeda ya, berbeda. Ya, maka harus disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Nah, itu ya. Tuh, dengan cara mencari KPK-nya. Dari bilangan 6 dan 4. 6 dan 4, 6 ini adalah
penyebut yang pertama ini, 4 ini adalah penyebut yang kedua. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan mencari KPK dari 6 dan 4. Tentunya kalian masih ingat kan apa itu KPK ya? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi untuk mendapatkan KPK kita tentu dahulu menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Ya, jadi untuk mendapatkan KPK itu kita harus menentukan dulu kelipatan dari masing-masing bilangan. Baiklah, kita akan mencari KPK dari 6 dan 4. Maka pertama kita mencari kelipatan dari 6 dan 4. Sekarang Bapak akan mencari kelipatan dari 6 ya, kelipatan 6. Nah, 6 sama dengan 6. Tentu saja pertama itu 6 ya, kelipatan pertama 6. Kelipatan yang kedua adalah 12. Di mana 12 ini? Dari mana dapatnya? Tentu saja 6 ditambah dengan 6 ditambah dengan 6, 12. Setelah 12 ini maka ada 18. Di mana dapatnya 18? 18 dapatnya dari 12 ditambah 6. Setelah 18 ini 24. Dari mana dapatnya 24? Yaitu dari 18 ditambah 6. Dan seterusnya ya. Terus masih banyak sebenarnya. Nah, kita cukup sedikit dulu. Kemudian kelipatan 4. Nah, tentu saja 4 itu sendiri. Kemudian 8. Dari mana 8? 4 ditambah 4, 8. Setelah 8, 12. Dari mana 12? 12 adalah 8 ditambah 4. Setelah 12, 16. Dari mana 16? Nah, 16 adalah 12 ditambah 4. Dan seterusnya. Dari uraian di atas maka ditemukan KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Karena 12 merupakan kelipatan yang sama dan memiliki nilai terkecil. Nah, kalian lihat di sini, kelipatan 6, kelipatan 4 ya. Di sini antara kelipatan 6 dan kelipatan 4 ini yang sama yang mana? Antara 6 dan 4 ini kelipatannya. Karena kalau 6 dan 4 sama tidak? Tidak. Nah, 6 dan 8 sama tidak? Tidak. Yang sama di sini apa? 12 dan 12. Ada yang sama lagi enggak? Ada ternyata di sini. 24 dan 24 ini. Tetapi karena kita mencari KPK apa tadi? Kelipatan persekutuan terkecil. Terkecil ya, ingat ya kata-kata terkecil, maka kita harus mencari nilai kelipatan yang terkecil. Nah, ini 12. Bukan 24 ya. Nah, setelah kita mendapatkan KPK 12, maka selanjutnya adalah menjadikan 12 sebagai penyebut pecahan. Nah, jadi penyebut pecahannya berubah ya. Jadi 12. Karena penyebut dari pecahan berubah, maka pembilang pun akan ikut berubah. Nah, ini. Tadi kan ada pengurangan ya, 5/6 dikurangi 3/4 sama dengan, nah ini penyebut yang baru adalah 12. 12 yang warna merah ini merupakan penyebut untuk pecahan 5/6. Kemudian 12 yang hijau ini merupakan penyebut dari pecahan 3/4. Maka kita akan menyesuaikan juga pembilangnya. Pembilang itu adalah yang bagian atas ya. Ini yang titik-titik ini kita cari. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah 12 dibagi 6 dikali 5. Dari mana 12 ini? 12 ini adalah dari penyebut. Ya, 12 adalah dari penyebut. Dibagi 6. 6 dari mana? 6 dari penyebut yang awal, penyebut awal ini ya. Dikali 5. 5 apa? 5 adalah pembilang yang awal ini ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang warna hijau ini ya. 12 dibagi 4 dikali 3. Nah, 12 dari mana? 12 dari penyebut ini. Dibagi 4. 4 dari mana? 4 dari penyebut yang kedua. Warna hijau juga ya. Dikali 3. 3 dari mana? 3 dari pembilang pecahan yang kedua. Ini ya. Baiklah, dapat dipahami ya. Sekarang kita hitung. Nah, ini sama dengan, berarti setelah sama dengan ini adalah hasil dari
proses ya ini ya. 12 bagi 6 berapa? 2. 2 kali 5 berapa? 10. Nah, kita tulis di sini 10. Warna merah ini ya. Kemudian proses selanjutnya dikurangi. Ini sama. Kemudian 12 dibagi 4 berapa? 3 ya. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9. Tulislah di sini 9 per 12. Nah, sekarang langsung kita kurangi. 10 dikurangi 9 berapa? 1. Nah, jadi 1 per 12. Ini 12-nya mengikut saja di sini, tidak ikut dikurangi ya. Nah, seperti itu, mudah bukan ya? Jadi pengurangan pada pecahan ini sangatlah mudah ya. Kalian cukup mencari KPK-nya, kemudian kalian masukkan ke penyebut. Jadi penyebut hasil KPK dan kalian lakukan seperti proses ini ya. Baiklah, sekarang kalian akan Bapak berikan tugas ya. Kerjakanlah pengurangan pecahan berikut ini dengan prosesnya sesuai dengan contoh di bawah ini. Jadi harus sesuai dengan proses ya. Jadi tidak langsung 4/5 kurang 3/4 sama dengan berapa, tidak seperti itu. Jadi ada prosesnya. Prosesnya seperti yang ada di bagian atas ini. Ini sudah Bapak tuliskan. Tinggal kalian mengisi titik-titiknya ini dengan angka yang tepat ya, atau bilangan yang tepat. Baiklah, mungkin begitu. Di sini ada 4 soal, kalian kerjakan di buku latihan matematika ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.